Kemajuan IT tidak bisa kita kendalikan. Kemajuan sistem perdagangan tidak bisa kita kendalikan. Terlebih kita yang awam. Kita akan dihadapkan dengan istilah-istilah kontemporer yang itu sebagian kita akan bingung apa itu. Dan anehnya kalau kita perhatikan istilah-istilah itu menutupi sesuatu yang busuk yang berada di dalamnya. Padahal busuk itu ditutupi dengan istilah sehingga seolah-olah itu baik. Judi ditutupi dengan game online. Ditutupi juga hari ini dengan trading forex, bunga, riba, ditutupi dengan istilah bunga, margin, atau apa saja yang semisalnya. Sekiranya langsung dijelaskan, ini riba, ribanya sekian, saya yakin tidak ada yang mau ikut. Ini judi, saya yakin tidak ada yang mau ikut. Tapi begitu kita diberikan sebuah istilah, ini bukan judi, ini trading. Apa itu trading? Apa itu forex? Kemudian dicatut fatwa ulama. Untuk menguatkan ini, mereka menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional. Mengapa ini saya sampaikan? Karena banyak pertanyaan masuk kepada kita, kemudian saya katakan sebentar, saya belum berani menjawab sebelum saya pelajari. Kemudian coba saya kaji, saya pelajari dengan ilmu yang saya miliki, kemudian bertanya, diskusi dengan beberapa asatidzah, sampai pada satu kesimpulan, ini judi. Dia mencatut fatwa Majelis Ulama tentang trading. Para ulama mengatakan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia disebutkan boleh memang trading. Apa trading itu? Bahasa mudahnya perdagangan. Ada barang yang dijual, ada uang yang nanti akan diterima. Forex itu singkatan daripada foreign exchange. Kalau salah harap dimaklumi ya. Kalau salah pelafatannya maksudnya. Sebagian para ulama kontemporer juga membolehkan itu. Apa itu? Jual beli mata uang asing. Hari ini saya punya dolar. Saya lihat dolarnya naik, nilainya bagus. Kemudian saya jual. Ada dolarnya. Saya jual ke money changer. Kemudian saya dapat rupiahnya. Saya punya 1.000 dolar. Hari ini berapa kurs dolar? 15.000 misalnya $1. Kemudian saya jual 1.000 dolar ini. Ulama-ulama kontemporer, ulama di Al-Azhar dan di Timur Tengah membolehkan karena dikiaskan kepada perdagangan. Ustaz, tapi kan nilainya berbeda. Nilainya berbeda $1 dengan Rp1. Itu sama seperti misalnya saya memiliki handphone. Siapa yang menentukan harga handphone saya ini? Saya sendiri. Saya menentukan. Kalau mau beli handphone saya harganya sekian. Amerika membuat patokan untuk nilai dolarnya. Maka sebagian para ulama kontemporer membolehkan ini masuk dalam perdagangan. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sama seperti ketika kita pergi ke tanah suci atau kita pergi ke luar negeri, kita akan menukar rupiah kita dengan uang di negara yang kita kunjungi. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Tidak semua jenis perdagangan pada masa Rasulullah itu ada pada hari ini. Dan juga tidak semua jenis perdagangan hari ini itu ada pada masa Rasulullah atau kebalikannya. Artinya berkembangnya masa, berkembangnya waktu, sistem itu terus berjalan, dia berkembang tanpa bisa dikendalikan. Maka para ulama memberikan ring, memberikan batasan. Di dalam kitab Taisirul Alam Syarah Umdatul Ahkam disebutkan minimal ada 3 batasan.
Yang pertama adalah az-zulmu, yaitu kezaliman. Kalau kita melihat sistem ini berpeluang pelakunya melakukan kezaliman atau berpeluang kita dizalimi, maka pastikan itu dilarang. Allah tidak ingin kita melakukan kezaliman dan Allah juga tidak ingin kita dizalimi. Al-Baqarah 280, satu ayat sebelumnya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu jangan berbuat zalim dan kamu jangan sampai mau dizalimi. Kita lihat sistem ini. Multi-level marketing atau apa saja hari ini namanya, jenisnya, lihat. Ini berpeluang ini zalimnya. Bagaimana kita bisa mengetahui? Lihat jenis-jenis yang serupa. Hari ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kalau kita yang aktif menggunakan Android, HP kita bukan HP Titu. Ya, kalau orang tua kita mau HP ini kan HP Titu. HP-nya HP Android. Kita bisa lihat itu di Play Store. Jenis yang sama dengan ini. Lihat bagaimana. Oh, ternyata ini berpeluang zalim ini. Maka tinggalkan. Kemudian yang kedua, ring yang kedua adalah gharar. Al-khida', ada manipulasi di dalamnya. Maka segera tarik diri. Jangan terlibat. Kemudian yang ketiga, jihalah atau juhalah. Adanya ketidakjelasan. Ada sesuatu yang ditutupi. Kalau itu investasi, maka investasi jelas. Apa barang yang dijalankan? Siapa pelakunya? Jelas. Bagaimana kalkulasi bagi hasilnya? Laba ruginya? Jelas. Kalau ada yang ditutupi tidak jelas, kami khawatir itu bukan investasi. Investasi hanya nama, tapi di dalamnya judi. Karena banyak. Saya diinformasikan, Ustaz, salah seorang dokter spesialis, tapi tidak di Kabupaten Pidi, tapi di Biren, konsultasi kepada saya, Ustaz, rekan-rekan saya investasi ratusan juta di sebuah aplikasi, kemudian setiap bulan mereka dapatkan income, passive income, hampir puluhan juta. Saya katakan, sebentar dok, saya belum paham sebelum saya melihat dan mengkaji. Kemudian saya katakan, wa man ittaqa asy-syubuhat faqad istabra li dini. Kalau kita menghindar dari yang syubhat, maka selamat agama kita. Jangan tergiur dengan hal itu. Kalau kita tidak tahu. Inna sa'yakum lasyatta. Mata pencarian kamu itu macam model jenisnya. Mata pencarian yang kita mau mencari rezeki dengannya itu lasyatta, kata Allah. Inna sa'yakum lasyatta. Macam model. Karena begitu banyak ragamnya, maka perhatikan 3 batasan ini. Jangan kita tabrak. Seluruh kita pingin kaya, Pak. Ada yang pingin miskin kira-kira? Gimana, Pak? Nah, yang mendoa, ya Allah, bejuk kurung gasin, bejuk kurung gasin. Ada. Nah, kalau ada, salah itu doanya. Tidak ikut Nabi. Karena Nabi berdoa minta kaya. Dalam satu doanya Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa, kemudian wal ghina, subhanallah. Ya Allah, aku minta kepadamu hidayah. Kemudian aku minta ketakwaan, wat-tuqa. Aku minta kepadamu kehormatan diri, iffah, wal ghina. Aku minta kepadamu kekayaan, kecukupan. Nabi minta kaya kepada Allah. Maka kita juga harus minta kaya. Tapi kaya dengan jalan takwa. Nah ini. Maka kita perhatikan Bapak rahimakumullah.
menjaga diri dari hal-hal yang syubhat. Itu adalah wara'. Itu wara'. Rasulullah bersabda dalam satu hadis, khairu dinukumul wara'. Rawahu Al-Hakim. Hadis ini oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Rasul bersabda, khairu dinukumul wara'. Sebaik-baik bagian agama bagi kalian adalah al-wara'. Menghindarkan yang syubhat. Apa contohnya? Contohnya ini. Ada dua contoh. Satu contoh, Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan kisah tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Satu ketika beliau diberikan segelas susu kambing oleh sahabatnya. Kemudian karena ini pemberian, bismillah, mengucapkan jazakumullah khairan, dia minum susu kambing itu. Setelah diminum, kemudian dia bertanya, teringat saya, Anda tidak punya kambing, dari mana susu ini Anda dapatkan? Kamu dapat dari mana susu ini? Ini pemberian si fulan. Teringat sahabat yang mulia ini, si fulan itu memang punya kambing. Tapi Abu Bakar As-Siddiq teringat bahwasanya si fulan ini pernah berseteru, pernah bertengkar dengan sahabatnya yang lain karena kambingnya memakan tanamannya. Seketika itu Abu Bakar As-Siddiq segera memasukkan jarinya ke dalam mulutnya, dia muntahkan. Khawatir itu adalah haram. Padahal boleh saja. Kenapa boleh? Karena sudah berpindah-pindah. Boleh jadi susu yang diberikan bukan kambing yang makan tadi. Boleh jadi kambing yang lain yang makan. Boleh jadi orang yang beri itu dia beli di pasar. Kan ini perkiraan-perkiraan. Tapi Abu Bakar As-Siddiq menjaga dirinya dari yang syubhat. Inilah wara'. Contoh kedua, Al-Imam An-Nawawi. Ketika beliau pergi ke Mesir, kemudian murid-muridnya memberikan hadiah jeruk. Diberikan jeruk kepada beliau. Beliau tidak menyentuhnya dan tidak mau makan jeruk itu. Ditanya, ya Syekh, kenapa Anda tidak mau menikmati jeruk pemberian kami ini? Ada apa? Kami ini beli di pasar dengan uang kami, uang halal. Apa jawaban Al-Imam An-Nawawi? Bukankah telah sampai berita kepada kalian, dan sampai juga berita itu kepadaku, di kota ini ada kebun jeruk milik anak yatim yang dirampas oleh orang kaya, dan ketika diajukan ke pengadilan dia kalah. Aku khawatir jeruk itu hasil dari kebun anak yatim itu, sementara dia terzalimi. Aku khawatir masuk ke dalam lambungku sesuatu yang tidak jelas. Wara'nya Imam Nawawi. Mungkin kalau kita na'lam, waliyazubillah, khairu dinukumul wara'. Konsekuensinya berat kalau kita masuk harta haram ke dalam perut kita, Pak. Berat. Yang pertama Rasul mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka tempatnya. Satu. Yang kedua, Rasul mengatakan, la tuqbal min salati imri'in min jawfihi haramun. Tidak diterima salat seseorang di perutnya ada sesuatu yang haram. Dia salat tidak diterima oleh Allah. Ini. Yang ketiga, Rasul menyebutkan tentang seseorang yutilus safar. Perjalanannya jauh. Yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat tangannya ke langit. Kemudian dia merintih, dia berdoa kepada Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Merintih, menangis. Lalu Rasul mengatakan wa mat'amhu haram. Sementara makanannya haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya juga dari yang haram, sistem yang haram. Wa malbasuhu bi haram, wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia kenakan juga hasil dari sistem perdagangan yang haram. Dia dapat dari barang yang haram.
wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh besar dari sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lahu, dari celah mana doanya bisa diterima oleh Allah, didengar oleh Allah? Tertutup, terhijab, karena ada yang haram padanya. Waspada, qanaah, ini yang diperlukan umat akhir zaman. Kita sudah masuk, Pak. Kita hari ini sudah memasuki zaman di mana Rasul sudah memberikan warning kepada kita. La ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u bima akhadha al-mal. Akan datang nanti masa di mana seseorang tidak lagi memperdulikan harta dari mana dia dapat. Dia tidak mau tahu itu. Yang penting dia dapat uang, yang penting anak istri bisa makan. Yang penting dia bisa bermegah-megah. Ingat ayat Allah, alhaakumut takatsur. Bermegah-megah itu sudah menyilaukan mata kita, menutup mata hati kita, melupakan segalanya, sehingga kita lupa bertanya kepada ahli ilmu, lupa bertanya kepada para ulama yang ada bersama kita. Kita tidak mau bertanya, Ustaz, Tengku, Syekh, bagaimana hukum perdagangan kami ini? Bagaimana sistem niaga yang kami jalankan ini, investasi ini? Kalau dulu orang kaya, ada orang kaya dia pelihara tuyul. Dulu dia datangi dukun, nyot Tengkulung nak kaya kibancara, nah tuyul sabo, nah mahar sekian. Beli tuyul dia dulu. Ada yang kalau di Medan itu jadi babi ngepet. Mungkin tahu kita babi ngepet. Hari ini bukan tuyul yang dibeli, Pak. Robot. Saya tidak tahu di antara kita ada yang beli robot atau tidak ini. Ya kalaupun ada mungkin diam saja ya. Berapa harga robot? Ada yang 1,3 juta, ada yang 2 juta sekian, ada 5 juta sekian. Kalau robot sekian harganya, maka investnya harus sekian. Tunggu, uang Anda akan bekerja untuk Anda. Nah ini salah satu semboyannya, salah satu iklannya. Jadikan uang Anda bekerja untuk Anda. Kita lupa untuk bertanya bagaimana sistem ini sebenarnya. Yang penting saya dapat uang, yang penting income masuk setiap bulan 20 juta. Berapa hari yang lalu, ratusan warga mendatangi Mapolres Biren, mengadukan salah satu jenis investasi, salah satu aplikasi yang ada di Play Store, diadukan karena bodong. Saya katakan, kalau sudah tertipu baru Anda mengatakan bodong. Kalau sedang makan enak, kawan lupa. Itu pura-pura diam lagi. Kalau lagi makan enak, lupa. Kawan lupa, semua lupa. Tapi kalau sudah tertipu, ada yang tertipu ratusan juta, ada yang tertipu puluhan juta. Ada orang yang menjual tanahnya invest. Itu seperti tebak-tebakan dia. Waliyadzubillah. Dia mendatangi Mapolres Biren mengadukan. Perlu kita ingatkan, kalau itu aplikasi di belakangnya ada server. Di belakangnya ada human, ada operator yang menggerakkan, ada operator yang mengendalikan. Kalau dalam bahasa Aceh, yang saya tahu, kalau salah nanti dibenarkan. Jangankan talu, seri haitim. Betul bahasa saya, Pak? Jangankan kalah, seri dia tidak mau. Begitu sudah banyak didapat, siap-siap. Waliyadzubillah.